Layvin Kurzawa disorot tajam usai laga 16 besar. Harapan besar Persib Bandung kini bertumpu pada proses adaptasinya di AFC Champions League 2. Didatangkan dengan label bintang dan pengalaman Eropa yang mentereng, publik Maung Bandung tentu berharap dampak instan, tackle keras, intercept krusial, hingga ketenangan kelas dunia di lini belakang. Namun, sepak bola tak selalu berjalan sesuai ekspektasi. Di balik nama besar yang melekat, Kurzawa ternyata masih bergulat dengan satu musuh utama, kondisi fisik yang belum sepenuhnya prima. Postur 190 cm dan mentalitas Eropa, Demiral dinilai cocok dengan skema Boyan Hodak di Persib Bandung. Pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa membuatnya terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar. Karakter disiplin dan agresif yang dimilikinya disebut sangat selaras dengan pendekatan taktik Hodak. Adam Priesbeck alami musim penuh drama, nasibnya di Persib Bandung berubah drastis dalam sekejap. Didatangkan dengan ekspektasi besar untuk memperkuat sektor penjaga gawang, Priesbeck justru harus menerima kenyataan pahit setelah tak lagi masuk dalam daftar pemain domestik. Situasi ini membuat peluang tampilnya tertutup hingga akhir musim, meski harapan sempat begitu tinggi di awal kedatangannya. Instruksi tanpa kompromi dari Boyan Hodak, Persib Bandung tak boleh larut dalam kekecewaan. Ia menilai laga berintensitas tinggi di Asia telah menguras fisik dan mental para pemain. Namun, justru di titik inilah karakter tim diuji untuk kembali menunjukkan mentalitas juara di kompetisi domestik. Andrew Jung jadi simbol perjuangan Persib Bandung. Harapan yang sempat menyala berujung luka. Saat tim berada di ambang kegagalan, ia berdiri di garis terdepan untuk melawan keadaan. Golnya sempat membuat stadion bergemuruh sebelum realitas pahit memupus mimpi melangkah lebih jauh. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Layvin Kurzawa disorot tajam usai laga 16 besar. Harapan besar Persib Bandung kini bertumpu pada proses adaptasinya di AFC Champions League 2. Didatangkan dengan label bintang dan pengalaman Eropa yang mentereng, publik Maung Bandung tentu berharap dampak instan, tackle keras, intercept krusial, hingga ketenangan kelas dunia di lini belakang. Namun, sepak bola tak selalu berjalan sesuai ekspektasi. Di balik nama besar yang melekat, Kurzawa ternyata masih bergulat dengan satu musuh utama, kondisi fisik yang belum sepenuhnya prima. Dalam laga hidup mati yang berlangsung dengan tensi setinggi langit Asia, Kurzawa baru diturunkan pada babak kedua. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Tim pelatih tampak berhitung matang demi menjaga keseimbangan permainan, sekaligus menambal celah di lini pertahanan yang mulai digempur tanpa ampun. Ini bukan sekedar pergantian pemain, ini adalah perjudian taktik di tengah tekanan. Meski belum sanggup tampil penuh dengan intensitas maksimal selama 90 menit, kehadiran Kurzawa tetap menghadirkan nuansa berbeda. Ada ketenangan, ada pengalaman, dan yang terpenting, ada tanda-tanda bahwa sentuhan terbaiknya perlahan mulai kembali. Secara realistis, ia memang baru mampu bermain efektif di kisaran 30 hingga 35 menit. Tapi justru dari keterbatasan itulah, secercah harapan mulai menyala. Penampilannya kali ini dinilai lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Cara membaca arah serangan lawan terlihat lebih matang, disiplin posisi mulai terjaga, dan respons terhadap tekanan semakin terukur. Ini bukan performa sempurna, tetapi ini adalah progres. Sebuah indikasi bahwa proses adaptasi fisik dan ritme pertandingan yang ia jalani mulai menunjukkan hasil nyata di tengah ganasnya tempo kompetisi Asia. Bagi Persib, situasi ini adalah fase krusial. Mereka tak hanya menunggu seorang pemain pulih, tetapi tengah menanti lahirnya tembok kokoh baru di jantung pertahanan. Dengan jadwal yang padat dan tuntutan performa yang tak mengenal kompromi, setiap detik proses pemulihan Kurzawa menjadi investasi penting untuk masa depan tim. Kini, semua mata tertuju padanya. Mampukah Kurzawa segera mencapai kebugaran optimal dan menjelma menjadi pilar utama yang selama ini dinantikan?
Ataukah tekanan besar akan terus membayangi langkahnya di laga-laga penting berikutnya? Menurut kalian, apakah Layvin Kurzawa akan menjadi solusi kokoh di lini belakang Persib Bandung atau justru masih butuh waktu lebih lama untuk membuktikan diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita bahas bersama. Postur 190 cm dan mentalitas Eropa, Demiral dinilai cocok dengan skema Boyan Hodak di Persib Bandung. Pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa membuatnya terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar. Karakter disiplin dan agresif yang dimilikinya disebut sangat selaras dengan pendekatan taktik Hodak. Ambisi untuk kembali mengangkat trofi juara musim ini bukan sekadar wacana bagi Persib Bandung. Ini adalah misi besar yang menuntut langkah berani, bahkan agresif di bursa transfer. Dan dari sekian banyak nama yang beredar, satu sosok muncul sebagai jawaban nyata atas keresahan di lini belakang. Merih Demiral. Bek tangguh milik Al Ahly SFC itu bukan sekadar pemain bertahan biasa. Sepanjang musim 2025-2026, Demiral tampil layaknya benteng hidup di jantung pertahanan. Belasan kali dipercaya sebagai starter utama, ia sukses menjadi fondasi dari sejumlah clean sheet penting timnya. Tak hanya piawai menghalau serangan lawan, pemain tim nasional Turki ini juga menghadirkan ancaman nyata saat situasi bola mati, menjadikannya senjata tambahan dalam skema set piece yang mematikan. Bayangkan lini belakang Persib yang selama ini kerap goyah dalam fase transisi bertahan, kini diperkuat oleh sosok dengan postur menjulang 190 cm. Duel udara, itu makanan sehari-hari bagi Demiral. Tackle krusial, sudah menjadi bagian dari identitasnya di lapangan. Statistik musim ini bahkan menunjukkan efektivitas tinggi dalam memutus alur serangan sejak lini pertama, sebuah kualitas yang selama ini sangat dibutuhkan Maung Bandung. Lebih dari sekadar kekuatan fisik, pengalaman Demiral di level tertinggi sepak bola Eropa sebelum berlabuh di Al Ahly telah menempa mentalitas juara yang tak ternilai. Ia terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar, atmosfer panas, dan ekspektasi tinggi. Semua elemen yang pasti akan dihadapi Persib dalam perburuan gelar domestik musim ini. Kehadirannya diyakini akan membawa dampak instan terhadap stabilitas pertahanan, rasa aman di lini belakang, kepemimpinan di area vital, serta konsistensi dalam duel 1 lawan 1 adalah paket lengkap yang bisa ia tawarkan. Bagi sang arsitek tim, Boyan Hodak, tambahan amunisi seperti Demiral tentu menjadi alasan kuat untuk tersenyum lebar. Karakter permainan yang disiplin dan agresif dinilai sangat selaras dengan pendekatan taktik Hodak yang menitik beratkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Jika transfer ini benar-benar terwujud, bukan tidak mungkin lini belakang Persib akan menjelma menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus siapapun. Dan ketika fondasi pertahanan telah berdiri tegak, jalan menuju tangga juara pun terbuka semakin lebar. Menurut kalian, apakah Merih Demiral adalah sosok ideal yang bisa membawa Persib Bandung kembali berjaya musim ini? Atau ada nama lain yang lebih pantas mengisi jantung pertahanan Maung Bandung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita perdebatkan bersama. Adam Priesbeck alami musim penuh drama, nasibnya di Persib Bandung berubah drastis dalam sekejap. Didatangkan dengan ekspektasi besar untuk memperkuat sektor penjaga gawang, Priesbeck justru harus menerima kenyataan pahit setelah tak lagi masuk dalam daftar pemain domestik. Situasi ini membuat peluang tampilnya tertutup hingga akhir musim, meski harapan sempat begitu tinggi di awal kedatangannya. Langit tiba-tiba terasa runtuh bagi Adam Priesbeck. Penjaga gawang asing yang sempat digadang-gadang akan menjadi tembok baru di bawah Mister Persib Bandung itu, kini justru harus menghadapi kenyataan pahit. Perjalanannya di Kota Kembang berubah drastis dalam sekejap mata. Didatangkan dengan ekspektasi besar untuk memperkuat sektor penjaga gawang dan menciptakan persaingan sehat di dalam skuad, nasib berkata lain. Putaran kedua kompetisi menjadi titik balik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan komposisi tim membuat namanya tak lagi masuk dalam daftar pemain yang didaftarkan untuk ajang domestik. Sebuah keputusan yang secara langsung mengunci peluangnya untuk tampil hingga akhir musim. Situasi semakin terasa menyesakkan setelah langkah Persib di AFC
AFC Champions League 2 harus terhenti lebih cepat dari target. Harapan untuk mendapatkan menit bermain di panggung Asia pun sirna. Tanpa kompetisi liga, tanpa turnamen internasional, ruang bagi Prisbeck untuk menunjukkan kualitasnya di lapangan praktis lenyap begitu saja. Musim kompetitifnya berakhir, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Namun drama tak berhenti di situ. Di tengah ketidakpastian masa depannya bersama tim, Prisbeck juga harus menghadapi kenyataan pahit dalam kehidupan pribadinya. Ia memilih untuk pulang secara mendadak ke kampung halamannya di Wales demi menghadiri pemakaman anggota keluarga terdekat. Sebuah momen duka yang menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap dunia sepak bola profesional, para pemain tetaplah manusia dengan luka dan kehilangan. Kepergiannya bukan hanya tentang absennya seorang pemain dari skuad, ini adalah potret nyata bagaimana karier profesional bisa berubah dalam hitungan waktu, dipengaruhi oleh keputusan teknis dan situasi pribadi yang tak terduga. Meski musimnya bersama Persib terhenti lebih awal, Prisbeck tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dengan komitmen untuk kembali setelah menyelesaikan urusan keluarganya. Babak ini jelas bukan perjalanan yang mudah, tapi justru disinilah mentalitas seorang pemain diuji di antara kerasnya persaingan level tertinggi dan badai kehidupan di luar lapangan. Menurut kalian, apakah Adam Prisbeck masih layak diberi kesempatan kedua di Persib Bandung musim depan, atau keputusan ini sudah menjadi akhir dari perjalanannya bersama Maung Bandung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Instruksi tanpa kompromi dari Boyan Hodak. Persib Bandung tak boleh larut dalam kekecewaan. Ia menilai laga berintensitas tinggi di Asia telah menguras fisik dan mental para pemain. Namun, justru di titik inilah karakter tim diuji untuk kembali menunjukkan mentalitas juara di kompetisi domestik. Nada tegas langsung menggema dari ruang ganti Persib Bandung. Sang juru taktik, Boyan Hodak, tak ingin anak asuhnya berlama-lama tenggelam dalam luka setelah perjalanan mereka di AFC Champions League 2 harus terhenti di babak 16 besar. Tak ada waktu untuk meratapi kegagalan, tak ada ruang untuk menoleh ke belakang. Dengan instruksi yang jelas dan tanpa kompromi, Hodak meminta seluruh pemain untuk segera bangkit, melupakan pahitnya panggung Asia dan mengalihkan fokus sepenuhnya ke kompetisi domestik, yakni BRI Super League, yang masih menyimpan peluang besar untuk ditebus dengan kejayaan. Menurutnya, laga-laga dengan tensi tinggi di Asia telah menguras habis energi fisik sekaligus mental para pemain. Namun, justru di titik inilah karakter sejati sebuah tim diuji. Hodak menegaskan bahwa pemulihan bukan hanya soal kebugaran tubuh, tetapi juga tentang membangun kembali mental juara yang sempat terguncang akibat hasil yang tak sesuai harapan. Ia menyadari pada fase awal pertandingan terakhir di kompetisi Asia, Persib sejatinya mampu menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan. Serangan terorganisir, transisi cepat, dan determinasi tinggi sempat membuka asa untuk membalikan keadaan. Namun dinamika di lapangan berkata lain. Situasi berkembang di luar kendali hingga akhirnya langkah Maung Bandung harus terhenti lebih cepat dari target awal. Alih-alih menjadikannya akhir dari segalanya, Hodak justru melihat kegagalan ini sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Evaluasi menyeluruh menjadi harga mati. Konsistensi performa di setiap pertandingan kini menjadi fokus utama agar tim tak kembali kehilangan momentum di laga-laga krusial berikutnya. Dengan sisa musim yang masih panjang dan jadwal Super League yang semakin padat di depan mata, kesiapan mental akan menjadi pembeda antara tim yang sekedar bersaing dan tim yang benar-benar layak menjadi juara. Menurut kalian, mampukah Persib Bandung bangkit dari kegagalan di Asia dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk merajai Super League musim ini? Atau justru tekanan akan kembali menghantui langkah mereka di kompetisi domestik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita bahas bersama. Andrew Jung jadi simbol perjuangan Persib Bandung. Harapan yang sempat menyala berujung luka. Saat tim berada di ambang kegagalan, ia berdiri di garis terdepan untuk melawan keadaan. Golnya sempat membuat stadion bergemuruh sebelum realitas pahit memupus mimpi melangkah lebih jauh. Raut wajah Andrew Jung tak mampu lagi menyembunyikan luka.
Di tengah sorotan lampu stadion dan harapan jutaan pasang mata, gol yang ia lesakan di babak 16 besar AFC Champions League 2 justru berubah menjadi simbol perjuangan yang terasa menyakitkan. Karena pada akhirnya, itu belum cukup untuk menyelamatkan Persib Bandung dari mimpi buruk di panggung Asia. Saat tekanan semakin menyesakan dan pertandingan mulai menjelma menjadi mimpi buruk, Jung berdiri di garis terdepan. Ia menolak menyerah, ia melawan keadaan. Dan ketika bola bersarang di gawang lawan lewat sentuhannya, stadion seakan meledak. Harapan yang sempat redup kembali menyala. Optimisme berdenyut. Momentum kemenangan terasa begitu dekat, seolah takdir mulai berpihak. Namun, sepak bola tak selalu berpihak pada mereka yang paling berjuang. Realitas berbicara dengan cara yang paling kejam. Situasi di lapangan perlahan berbalik arah. Dominasi yang coba dibangun mulai memudar di tengah tekanan tanpa henti. Setiap peluang yang tercipta terasa seperti nafas terakhir, sementara waktu terus berjalan tanpa kompromi. Jung hanya bisa menyaksikan bagaimana asa yang sempat ia hidupkan perlahan runtuh di hadapan mata. Bagi dirinya, ini bukan sekadar kekalahan di papan skor. Ini adalah pukulan emosional yang menghantam ambisi, kerja keras, dan mimpi yang telah dibangun sejak awal kompetisi. Ia tahu tim telah berjuang hingga batas terakhir. Ia tahu tak ada yang disisakan di lapangan. Namun pada akhirnya, sepak bola tetap menghadirkan cerita yang tak selalu adil, di mana usaha besar tak selalu berujung bahagia. Golnya memang sempat menghidupkan harapan, tapi peluit panjang memastikan satu hal, mimpi untuk melangkah lebih jauh di Asia harus berakhir di titik ini, menyisakan frustrasi sekaligus tekad baru untuk bangkit di medan berikutnya. Menurut kalian, apakah Andrew Jung sudah melakukan segalanya untuk membawa Persib Bandung lolos? Atau ada yang masih kurang dari perjuangan tim di laga krusial tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.